Pagi untuk kita semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 Mini Proyek Astrodat ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum ke topik yang kami pilih, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ayiranis Payung. Saya Samuel Prasetyo 10. Nama saya Daniel Saragi. Saya Nesya Sitohang. Saya Winda Kasih. Nah, topik yang kami pilih itu ialah antrian bandara, yang mana kelompok kami itu berasumsi lagi berada di sebuah bandara yang sedang mengantri untuk masuk ke pesawat, dan sebelum masuk pesawat terdapat petugas yang memeriksa tiket dan identitas kami. Nah, kami membuat sebuah aplikasi sederhana dengan menggunakan linked list untuk menerapkan kasus antrian ini, yang mana fitur yang kami sediakan ialah ID KTP, nama, rute penerbangan seperti contoh estimasi dari Bandara Silangit, maskapai penerbangan, dosis vaksin 1, 2, dan 3, serta nomor kursi. Adapun informasi yang kami masukkan adalah informasi penumpang sesuai rute pesawat dan maskapai penerbangannya, serta mencetak seluruh informasi penumpang. Nah, untuk penjelasan tentang codingan akan dijelaskan oleh teman kami Samuel. Baik, di sini kita menggunakan include stereo H, include string.h, dan include static.h. Nah, dari line 8 sampai line 12 kita itu menggunakan kelok yang berfungsi untuk mengembalikan pointer ke sebuah array yang terdiri dari elemen data dengan ukuran yang ditentukan sebelumnya atau size of. Nah, fungsi kalok ini merupakan ruang yang dialokasikan akan disialisasi dengan desimal 0. Nah, kita dapat melihatnya pada header. Nah, di sini kita melihat data yang telah disediakan sebelumnya. Terus, di sini kita menggunakan strcpy dari line 14 sampai line 51. Nah, fungsi dari strcpy ini yaitu mengcopy string dari sebuah variabel ke variabel lainnya. Maka dalam strcpy itu sudah terdapat data yang terlebih dahulu atau bisa dibilang default. Nah, ini terdapat di bagian header, di mana variabel dari driver akan di-copy ke header. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kevin. Baik, saya adalah di bagian sampai sini terdapat ada 8 menu. Menu yang di sini sebagai hasil pengeluaran dari hasil print S yang tersebut yang keluar dari workbook. Maka menu tersebut terdapat print F itu adalah pilihan. Saat itu cari orang berdasarkan print. Yang kedua, mencetak informasi penumpang sesuai rute dan maskapai penerbangan. Yang ketiga, mencetak seluruh informasi penumpang, dan keempat itu luar. Sini terdapat integer pilihan dari array-nya itu pilih, maka tidak F terdapat pilihan. Nah, letaknya itu di bawahnya bagi ini. Jika kita menekan ketika keluar hasilnya seperti ini, nanti hasilnya nanti sana depan, maka kita tekan nomor 1 betul. Nah, yang di bawah. Nah, di sini terdapat ada if pilih 1, else if pilih 2, else if yang ketiga, lanjut sama di sini terdapat ada ini terdapat definisi sebuah variabel nilai sebagai char. Maka di sini ada 1, 2, 4, dan 5. Di sini ada 4 variabel bergandengan dengan char. Maka char ID KTP ID KTP
Ini terdapat bagian header yang sudah dibuat. Nah, pilih satu itu terdapat cara IDP dan itu sebagai cara berdasarkan IDP ketika kita memilih dan mencari dan menuju dia mencari IDP. Satu kita pilih. Oke. Dan go to menu ini membalik ke pilihan yang tadi. Pilihan 1, 2, 3, 4 tadi. Jadi cancel if ini akan lanjutkan ke rute penerbangan dan menghasilkan masukan-masukan penerbangan, dan yang ditujukan itu bersama penerbangan satu dan rute penerbangannya apa, dan begitu saja ini tekan nomor ini maka merupakan seluruh informasi penumpang. Di sini terdapat nomor satu, dan saat ini adalah LC4 itu akan mengeluarkan terima kasih, akan dia aplikasinya akan keluar dari LC itu keluar return now kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, untuk selanjutnya kita akan menampilkan output dari codingan yang telah tampilkan. Ini kita menggunakan GCC, terus menampilkan driver.c dan implement.c. Kemudian menggunakan minfo. Baik, pada pilihan ini terdapat 4 pilihan, yang dimana yang pertama mencari seorang berdasarkan ID KTP, kedua mencetak informasi penumpang sesuai rute pesawat dan maskapai penerbangan, ketiga mencetak seluruh informasi penumpang, dan 4 keluar. Nah, di sini pertama kita akan masukkan pilihan pertama, yaitu mencetak seseorang berdasarkan ID KTP. Nah, di sini kita memasukkan ID KTP salah satu penumpang yang telah yang telah ada di dalam codingan, yang dimana data yang telah disediakan. Nah, sini kita memasukkan salah satu ID penumpang 09. Nah, setelah kita memasukkan, kemudian ID dari KTP tersebut akan kemudian di-scan. Nah, di sini telah muncul dari siapa pemilik ID KTP tersebut. Nah, nama pemiliknya yaitu Samuel Pitupulu, rute penerbangan Kalimantan, maskapai penerbangan Batik Air, dosis vaksin 1, vaksin kedua, dan vaksin ketiga, nomor kursi 1. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk menu selanjutnya adalah menu mencetak informasi penumpang sesuai rute dan maskapai penerbangan. Di sini kita memilih pada tekan bagian beberapa pilihan, kita pilih nomor 2. Baik, untuk yang selanjutnya, menu selanjutnya adalah mencetak informasi penumpang sesuai rute pesawat dan maskapai penerbangan. Nah, di sini untuk mencetak informasi itu kita menekan bagian pilihan nomor 2, lalu kita memasukkan nama maskapainya itu adalah Sriwijaya. Teman Samuel, maaf, nama maskapai penerbangannya Sriwijaya. Itu terbalik. Jadi ini karena aku udah bikin, maaf, aku kan udah bikin Air Asia, jadi kita ulang kah nomor 2 untuk maskapai penerbangannya.
Baiklah, untuk nomor 2 mencetak informasi penumpang sesuai rute pesawat dan maskapai penerbangan. Di situ kita tekan bagian beberapa pilihan, yaitu 2. Nah, di sini kita masukkan maskapai penerbangannya adalah AirAsia. Nah, nanti di saat kita klik enter, maka akan keluar 2 nama, yaitu atas nama Daniel Saragi dan Eirin Sipayung, di mana kedua nama ini memiliki maskapai penerbangan yang sama, yaitu AirAsia, dan memiliki ID KTP yang berbeda. Di sini untuk Daniel Saragi dia rute penerbangannya adalah Jogja, dan untuk Iren Sipayung rute penerbangannya adalah Samosir. Dan juga nomor kursinya juga berbeda, yaitu kalau yang Daniel Saragi nomor kursinya adalah 2 dan Iren nomor kursinya adalah 05. Kenapa bisa langsung ID-nya bisa langsung seperti ini? Karena di dalam kode programnya sudah dilakukan penginputan data, sehingga kalau misalnya kita memasukkan data yang lain, mungkin akan terjadi error karena datanya sudah terlebih dahulu diinputkan di kode program. Untuk menu selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh teman saya, Nisha. Untuk pilihan selanjutnya yaitu pilihan nomor 3, mencetak seluruh informasi penumpang. Nah, kalau di sebelumnya kan hanya mencetak berdasarkan ID KTP dan hanya melalui rute dan maskapai penerbangan. Nah, yang nomor 3 ini kita akan mencetak seluruh informasi penumpang dari penumpang yang pertama dan hingga yang ada penumpang yang kelima atau bahkan pun lebih. Nah, inilah hasil dari codingannya. Di sini ada yang pertama 00039 atas nama Samuel Napitupulu, rute penerbangannya Kalimantan, maskapainya Batik Air. Nah, yang kedua ada ID KTP-nya 00034 atas nama Daniel Saragi, rute penerbangan Jogja, maskapai penerbangan AirAsia. Lalu ada ID KTP 0053 atas nama Winda Sitorus, rute penerbangan Medan, maskapai penerbangannya Lion Air. Selanjutnya ada ID KTP 0052 atas nama Nisha Sitohang, rute penerbangannya Medan, maskapai penerbangan Sriwijaya. ID KTP 0048, nama Iren Sepayung, rute penerbangannya Samosir, maskapai penerbangannya AirAsia. Nah, untuk yang pilihan selanjutnya itu pilihan nomor 4. Di sini menunya keluar. Arti keluar ini berarti kita udah selesai melihat data-data para penumpang. Maka untuk penutupnya kita keluar dari informasinya dan yang muncul itu endingnya terima kasih. Sedikit menambahi. Nah, untuk nomor 4 yang digunakan hanya printf atau menampilkan output dari terima kasih, karena di sini tidak menggunakan scanf yang dimana membaca string atau tipe data dari si penumpang, karena di sini hanya menampilkan printf. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan terima kasih.